Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di kelas online cara daftar merek secara mandiri. Nah, di video kemarin kan kita udah membahas cara cek merek sampai langkah-langkah mendaftarkan merek. Di video kali ini kita akan membahas cara pemantauan permohonan mereknya teman-teman. Nah, kenapa kok tahapan ini penting? Karena pendaftaran merek di DJKI di awal itu sifatnya baru permohonan. Setelah permohonan itu diterima sama DJKI, itu akan dilanjutkan sama tim internalnya DJKI untuk pemeriksaan mereknya ini bisa diterbitkan sertifikat atau enggak. Untuk estimasi waktunya itu 11-12 bulan. 11-12 bulan itu kalian harus mantau status permohonan merek kalian itu sampai mana. Apakah ada kendala atau tidak. Nah, untuk caranya kita langsung bahas langsung di sini. Oke, untuk cara pemantauan status merek kita ada dua opsi. Yang pertama dari dashboardnya DJKI pada saat kita daftar merek. Kita bisa langsung login di situ atau di PDKI seperti kita saat analisa merek. Kita masuk dulu ke cara pertama, yaitu di dashboardnya DJKI pada saat kita daftar merek. Kita login dulu, terus nanti di sini ada permohonan online sama seperti kita daftar merek. Nah, permohonan online ini kita akan dikasihkan data-data merek kita yang udah pernah kita ajukan di sini. Nah, untuk statusnya ada di tabel ketiga dari kanan, ada status di sini, pemeriksaan formalitas, masa pengumuman, dan dilanjutkan akan ada juga selesai pengumuman. Untuk statusnya ada di sini. Kalau di dashboard akun kita akan lebih lengkap karena di sini ada notifikasi apabila ada feedback dari DJKI. Nah, yang kedua kita bisa langsung cek di PDKI. Ini sama seperti kalau kita lagi analisa merek kemarin itu. Nah, ini bisa cek di nama atau kita bisa pakai cara menggunakan, kita cari dulu yang selesai pengumuman. Ini. Kita bisa menggunakan nomor permohonan, di search di sini. Nah, otomatis dia akan keluar punya kita sendiri karena yang kita cari itu langsung nomor permohonan. Nah, di sini status merek tertera ada di atas. Dan kita bisa pengecekan di sini juga. Nah, yang jadi catatan yang perlu kita hati-hati dan kita harus teliti itu apabila statusnya itu sudah di pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu artinya merek kita akan ada feedback antara diterima atau ditolak. Kalau diterima itu akan ada status lanjutannya. Kalau ada penolakan atau ada feedback penolakan, usulan penolakan dari DJKI, kita akan diberikan surat dari DJKI. Ngelihatnya di mana? Kita ngelihat ada di logo lonceng di sini untuk notifikasi, atau kita bisa masuk ke inbox surat. Nah, kita harus pengecekan lebih teliti apabila di pemeriksaan substantif ini. Karena apa? Kita harus menanggapi usulan penolakan dari DJKI. Nah, di sini kita ambil contoh di merek ini. Ini ada jenang dodol punya klien kita. Ini ada usulan penolakan namanya. Nah, untuk usulan penolakan ini kita diberikan waktu selama 30 hari terhitung pengiriman, yaitu tanggal 12. Nah, ini kita harus mengirimkan surat hearing atau surat sanggahan atas usulan penolakan dari DJKI. Di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat detailnya, usulan udah tanggapan diterima, ini status saat ini karena sebelumnya udah kita kirimkan untuk surat hearingnya. Kita cek. Nah, ini status apabila kita mengalami penolakan dan kita udah mengirimkan surat hearing, surat sanggahan atas usulan penolakan. Apabila suratnya itu diterima, maka hasilnya akan seperti ini. Usulan tanggapan diterima dan akan diproses untuk sertifikat mereknya. Jadi gitu kalau untuk pengecekan status merek kita harus hati-hati, harus teliti, dan harus sering-sering pengecekan pada saat status itu udah pemeriksaan substantif. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara pemantauan status merek kita. Intinya kita harus sering-sering pengecekan status merek kita udah sampai mana. Yang jadi catatan lagi, apabila statusnya itu udah di pemeriksaan substantif, kita harus lebih sering, minimal seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Karena apa? Apabila ada feedback usulan penolakan, kita hanya diberikan waktu 30 hari untuk menanggapi atas usulan penolakan tersebut. Cukup sekian di video kali ini, kita akan bertemu di video selanjutnya.